Hai semua, jadi dalam UTS Wawasan dan Aplikasi Teknologi ini, kami akan mempresentasikan dengan topik paper kami yaitu penerapan kecerdasan buatan dalam membasmi jamur pada tanaman wasabi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami itu dari kelompok 4 dengan anggota Andri Junianto, saya sendiri Grace, dan ada juga Jeffrey Liu dan Johnny Susanto. Nah, mengapa kami memilih topik ini? Karena apakah ada yang tahu bahwa selama ini kita pergi ke restoran dan wasabi yang kita makan itu adalah wasabi palsu? Mengapa demikian? Itu karena wasabi yang asli itu sangat susah untuk ditanam dan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, jika dilihat dari latar belakang masalah kami, tanaman wasabi itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak digunakan di industri kuliner, terutama di Jepang. Tetapi pertumbuhan wasabi ini memerlukan temperatur yang optimal. Sedangkan menurut Elsinta 2022, perubahan iklim mengakibatkan susahnya untuk mengatur suhu optimum dan juga rentannya tanaman wasabi terhadap serangan penyakit jamur. Ini juga mengakibatkan kematian mereka, serta juga merugikan ekonomi bagi para petani. Oleh karena itu, pentingnya pengendalian penyakit jamur pada tanaman wasabi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan budidaya tanaman ini. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir, penerapan AI telah menunjukkan potensi yang besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pertanian. Penerapan AI ini dalam pengendalian suhu dan penyakit jamur pada tanaman wasabi menjadi alternatif yang sangat menarik untuk mengatasi masalah ini. Dengan memanfaatkan teknologi AI, diharapkan dapat dikembangkan solusi yang inovatif, efektif, dan efisien dalam membasmi jamur pada tanaman wasabi. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan AI dalam pengendalian suhu dan membasmi jamur pada tanaman wasabi. Dan juga fokus pada pengembangan sistem dan mampu mengidentifikasi, mendeteksi, mengendalikan infeksi jamur pada tanaman wasabi secara akurat dan tepat waktu. Ketiga, mengurangi ketergantungan tanaman wasabi pada penggunaan pestisida kimia. 1.3 Rumusan masalah 1. Bagaimana cara kecerdasan buatan dapat meminimalisir tanaman wasabi yang diserang oleh jamur? Yang kedua, bagaimana cara mengatur suhu ruang yang cocok untuk tanaman wasabi dengan kecerdasan buatan? 1.4 Manfaat. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kecerdasan buatan atau AI telah menunjukkan potensi yang besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pertanian. Penerapan kecerdasan buatan dalam pengendalian penyakit jamur pada tanaman wasabi menjadi alternatif yang menarik untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi AI, diharapkan dapat dikembangkan solusi yang inovatif, efektif, dan efisien dalam membasmi jamur pada tanaman wasabi. Luaran yang diharapkan melalui penelitian ini ialah 1. Memberikan kontribusi penting dalam pengembangan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua, dengan penerapan kecerdasan buatan, dapat menciptakan pendekatan yang lebih presisi, adaptif, dan efisien dalam pengendalian jamur pada tanaman wasabi serta pengendalian suhu sehingga tanaman wasabi bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara jamur dan tanaman wasabi serta membuka peluang pengembangan teknologi pengendalian jamur yang inovatif dan pengendalian suhu di masa depan. Bab 2 Landasan Teori 2,1 Pengertian kecerdasan buatan. Jadi menurut AOP Dewi tahun 2020, kecerdasan buatan adalah sebuah kawasan riset dan instruksi yang berhubungan dengan pemrograman komputer untuk melakukan aktivitas yang dipandang cerdas oleh manusia. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia yang dimodelkan ke dalam sebuah sistem informasi dan kemudian diprogram agar bisa berpikir seperti dengan manusia. Kedua 2,2 bidang-bidang kecerdasan buatan dapat dibagikan ke beberapa jenis komponen, yaitu pertama pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Ini adalah ilmu komputer yang digunakan sehingga manusia dapat berinteraksi langsung dengan komputer.
Komputer memahami informasi dalam natural language dan juga memberikan keluaran dalam natural language. Kedua, visi komputer. Ini adalah cara komputer untuk melakukan analisa, untuk memahami objek dan memberikan keluaran setelah membuat keputusan. Ketiga, robotika, bidang ilmu yang mempelajari pembuatan robot untuk membantu kehidupan manusia di berbagai bidang. Jadi dengan mengimplementasikan kecerdasan buatan, robot dapat berperan sebagai manusia dan membuat keputusan. Keempat, sistem pakar. Jadi sistem ini yang membuat keputusan berdasarkan koleksi data mentah, berdasarkan hasil observasi. Keputusan yang telah dibuat dapat membuat prediksi untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi terhadap hal-hal tertentu. Selanjutnya, tanaman wasabi. Wasabi adalah tanaman asli Jepang. Tanaman ini dikenal dengan nama ilmiah Wasabia japonica atau Eutrema japonicum. Tanaman wasabi tumbuh di aliran air yang bersih dan dingin antara 10 hingga 20 derajat Celcius. Bagian yang paling sering digunakan dari tanaman wasabi adalah akarnya. Wasabi memiliki rasa pedas yang khas dan digunakan sebagai bumbu penting dalam hidangan Jepang. Selanjutnya, jenis-jenis jamur pada tanaman wasabi. Tanaman wasabi rentan terhadap infeksi oleh berbagai jenis jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Berikut adalah beberapa jenis jamur yang umumnya ditemukan pada tanaman wasabi. Pertama, Phytophthora capsici. Phytophthora capsici dapat menyebabkan penyakit layu dan pembusukan akar pada tanaman wasabi. Infeksi jamur ini sering terjadi pada kondisi kelembapan yang tinggi. Kemudian ada Pythium spp, biasanya berkembang biak di media tanam yang lembab dan menyebabkan pembusukan akar yang parah. Infeksi dapat terjadi pada fase pertumbuhan awal tanaman. Kemudian ada Fusarium spp. Jamur ini dapat menyebar melalui benih, tanah, atau sisa-sisa tanaman yang terinfeksi sebelumnya dan menyebabkan penyakit bercak daun coklat. Kemudian Alternaria spp dapat menyebabkan bercak daun pada tanaman wasabi. Infeksi jamur ini biasanya terjadi pada daun yang lebih tua dan dapat menyebabkan kerusakan pada daun serta menurunkan produktivitas tanaman. Kemudian ada Cercospora spp menyebabkan bercak daun pada tanaman wasabi. Cercospora spp biasanya menginfeksi daun muda dan menyebabkan kerusakan pada permukaan daun serta penurunan produktivitas. Kemudian ada Sclerotinia spp, dapat menyebabkan penyakit busuk leher pada tanaman wasabi. Infeksi jamur ini sering terjadi pada fase pertumbuhan akhir tanaman dan dapat menyebabkan kebusukan pada batang dan leher tanaman. Dan selanjutnya 2.5 yaitu dampak penyakit jamur pada tanaman wasabi. Penyakit jamur pada tanaman wasabi memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan, produktivitas, dan kualitas tanaman. Beberapa dampak umum dari penyakit jamur pada tanaman wasabi meliputi: pertama, menghambat pertumbuhan tanaman wasabi. Jamur dapat merusak sistem perakaran dan menghambat penyerapan nutrisi tanaman sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Kemudian kerugian hasil panen. Infeksi yang parah dapat menyebabkan tanaman wasabi mati sebelum mencapai masa panen, mengakibatkan kerugian total dalam produksi. Lalu ada penurunan kualitas. Infeksi jamur dapat menyebabkan bercak, pembusukan, atau deformasi pada daun, batang, atau umbi tanaman wasabi. Kemudian kerugian ekonomi. Infeksi jamur pada tanaman wasabi dapat menyebabkan penurunan hasil panen, kerugian kualitas produk, dan biaya pengendalian penyakit jamur yang tinggi dapat mengurangi pendapatan petani. Jadi pada bab 3 metodologi, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan juga pengumpulan data dilakukan secara studi literatur. Jadi sumber data ini kami ambil dari berbagai bahan pustaka dan juga data sekunder seperti buku, jurnal, dan situs. Jadi teknik pengumpulan dan pengelolaan data juga menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu studi yang digunakan menyeleksi informasi dan juga data dari berbagai bahan materi, seperti laporan, artikel ilmiah, tesis, dan sumber lain yang berkaitan dan dapat menunggu topik penulisan ini. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.